Obat harus diuji dengan berbagai tahapan demi mengetahui efek yang dihasilkan, baik itu efek terapi bagi pasien maupun efek toksik atau dapat juga disebut efek yang merugikan. Nah, yang pertama itu tahapan yang paling dasar. Tahapan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengujian pada senyawa molekul hingga menemukan efek menguntungkan terhadap sebuah penyakit. Dalam tahap ini, suatu produk atau senyawa yang ingin diketahui efeknya diuji dalam tingkatan molekul agar dapat dinilai respon yang terjadi dalam tingkatan molekul. Dalam tahap ini pula, para peneliti akan melakukan berbagai percobaan dan mencari tahu bagaimana caranya senyawa yang berpotensi menjadi obat tersebut diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan disekresikan. Nah, mencari tahu mengenai potensi dan mekanisme aksi, dosis terbaik jika obat itu digunakan, cara terbaik pemberian obat, efek samping yang terjadi bila obat tersebut dikonsumsi, bagaimana obat tersebut bisa berinteraksi dengan obat lain, dan tingkat efektivitas suatu obat apabila dibandingkan dengan jenis obat yang sama. Nah, selanjutnya tahap 2 itu adalah pengujian praklinik. Dalam tahap ini, peneliti harus mencari tahu terlebih dahulu apakah obat tersebut memiliki potensi, yaitu in vitro yang merupakan pengujian pada dalam laboratorium, seperti di dalam gelas atau wadah plastik yang menyerupai kondisi in vivo. Jenis pengujian yang kedua adalah in vivo. Ini merupakan jenis pengujian pada makhluk hidup. Dalam melaksanakan penelitian studi praklinis, peneliti harus memberikan informasi rinci tentang tingkat dosis dan toksisitas. Kemudian, setelah uji praklinis sudah selesai dilakukan, barulah peneliti melakukan peninjauan akan temuan mereka dan memutuskan apakah obat bisa diuji pada manusia. Yang ketiga, itu tahap 3 adalah pengujian klinik. Dalam penelitian klinis yang dilakukan, biasanya mengacu pada penelitian atau uji coba yang dilakukan pada manusia. Nah, pada umumnya, peneliti akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang ingin mereka capai untuk masing-masing fase clinical research atau berbeda dan memulai proses investigational new drug. Sebelum proses ini dilewati, maka pengujian klinis tidak bisa dilakukan. Nah, yang keempat itu tahap 4 adalah mengenai persetujuan FDA. Persetujuan FDA akan didapat apabila tahap pengembangan yang dilakukan memiliki bukti dari tes awal beserta penelitian praklinis dan klinis bahwa obat tersebut aman dan juga efektif. Adanya temuan dan pengujian obat baru bertujuan untuk menunjukkan keamanan pada obat tersebut dan juga efektif untuk digunakan dalam populasi yang diteliti. Nah, selanjutnya tahap 5 itu adalah tahap untuk monitoring keamanan obat di pasaran. Pada monitoring keamanan obat, biasanya gambaran yang benar mengenai keamanan produk tersebut dapat benar-benar berkembang selama beberapa tahun. Selama beberapa bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Dengan demikian, tim peninjau FDA menerima laporan masalah dengan resep dan obat over the counter. Setelah itu, baru dapat diputuskan untuk menambahkan serta memperingatkan dosis atau penggunaan informasi yang dilengkapi dengan langkah-langkah lain untuk masalah yang lebih serius. Nah, adapun dari beberapa tahapan tersebut, ada tahapan yang paling beresiko gagal, yaitu tahap pertama atau dasar. Karena pada tahap dasar, suatu produk atau senyawa yang ingin diketahui efeknya diuji dalam tingkatan molekul agar dapat dinilai respon yang terjadi dalam tingkatan molekul. Namun, banyak peluang kemungkinan tahap ini gagal, seperti misalnya tidak diperoleh nilai respon atau tidak dihasilkan beberapa parameter yang dikehendaki dari pengujian ini, sehingga tahap pengujian ini akan gagal.